Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Web, yaitu Dewa Talks. Bagi yang belum kenal aku, atau yang baru pertama kali ikut webinar dari Dewa Web, eh, sebelumnya aku mau kasih tahu mengenai webinar ini. Eh, Webinar ini diselenggarakan minimal seminggu sekali untuk membantu teman-teman mengembangkan soft skill dari teman-teman agar bisa mengembangkan bisnis atau soft skill atau misalkan hobi yang teman-teman miliki saat ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, bagi yang belum tahu Dewa Web sendiri adalah layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan kami ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu, kita selalu mengadakan webinar ini secara gratis minimal seminggu sekali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai writing out empathy, how to design words that speak to users' need for digital products. Kita sudah menghadirkan Kak Himawan Pradipta, UX writer dan juga content strategist dari sebuah perusahaan. Dan Kak Himawan sendiri suka aktif membuat konten tentang UX dan strategi kepenulisan di Instagram dan LinkedIn-nya. Untuk webinar hari ini, materi-materinya ini aku share sedikit ya. Nanti Kak Himawan akan membahas mulai dari pengertian UX writing, perbedaan UX writing dan copy atau content writing, kemudian kualifikasi untuk menjadi seorang UX writer, kemudian langkah-langkah strategis untuk membuat microcopy, dan juga 5 prinsip dasar untuk menulis microcopy. Oke, ini saya asumsikan teman-teman udah bisa melihat layar saya dan mendengar suara saya dengan jelas. Jadi kalau misalkan nanti di tengah-tengah saya bahasnya kecepatan atau misalkan koneksi saya agak innalillahi, itu tolong kasih tahu aja ya, karena ini belakangan agak ada issues. Oke, jadi anyway, hari ini kita akan bahas specifically tentang basic UX writing. Oke, jadi itu yang perlu digarisbawahi dulu. UX writing specifically itu sebenarnya apa? Dan mungkin juga bisa dibilang kan role UX writer ini tuh baru ya, at least dari pertengahan 2019. Jadi si title UX writer itu baru mulai terdengar itu ketika pertengahan 2019, ketika mulai banyak pelaku entrepreneur itu mereka tertarik untuk bikin aplikasi di produk digital gitu. Jadi makanya butuh orang yang memang bisa paham untuk menulis kata-kata di dalam produk digital gitu. Jadi makanya judulnya kata-kata di bawah jari pengguna. Dan maksudnya apa? Ini adalah mencerminkan tentang gimana sih kata-kata yang biasa user atau pengguna aplikasi atau produk digital kita itu mencerna informasi yang mereka lihat di produk digital. Dan of course ketika bicara tentang informasi, itu nggak terbatas pada gambar atau desain atau ke cantik atau enggak, bagus atau enggak gambarnya, warnanya cerah atau enggak, itu tidak terbatas pada itu. Tapi kita bicara tentang kata-katanya juga. Kan nggak mungkin tuh kalau misalkan kita bikin sebuah aplikasi, terus di halaman home-nya aja, buka Google gitu ya misalnya, Google nggak ada kata-kata GOOGLE, itu kan nggak masuk akal kan. Jadinya layar putih doang, itu apa gitu. Jadi kita akan membahas itu, dan makanya saya juga akan spesifik membahas tentang kualifikasi. Kalau misalkan kamu nih mahasiswa, tadi kan banyak tuh yang baru mahasiswa atau mungkin sedang jadi mahasiswa dan kepingin merambah, kira-kira mau tahu jadi UX writer tuh gimana sih. Nah, itu kita akan bahas kualifikasinya apa aja, skill set yang dibutuhkan apa aja, dan kita akan juga bahas prinsip-prinsip yang paling dasar untuk menulis microcopy gitu. Dan ini saya sedikit disclaimer, jadi buat teman-teman yang udah pernah ikutan kelas saya tentang UX writing sebelumnya, itu ada memang prinsip-prinsipnya akan sama, tapi tenang aja, tidak perlu kecewa, karena nanti latihannya itu saya bikin konteksnya beda banget gitu. Jadi teman-teman udah ikutan kelas yang sebelumnya,
udah tahu kira-kira konteksnya seperti apa, dan ikutan kelas ini jadi belajar hal baru lagi. Oke? Sip. Cukup dengan bicara terlalu banyaknya tentang what is UX writing in general. Sekarang biar langsung kebayang nih, saya akan kasih skenario dulu. Oke? Saya akan kasih 2 skenario. Ini skenario yang pertama. Jadi, saya mau kamu membayangkan ada seorang remaja laki-laki, spesifik umurnya 17 tahun. Jadi ceritanya dia mau daftar akun baru nih. Dia mau daftar ke misalnya ke aplikasi Gojek gitu misalkan. Dia kepingin pakai Gojek, dia pengen pesan makanan, tapi dia belum punya akun. Nah, dia bikin akun ceritanya. Tapi format emailnya salah. Oke? Format email yang di sini tuh maksudnya yang nama @email.com gitu ya. Terus tiba-tiba ketika dia salah tuh masukin si email formatnya, ada teks di bawahnya. Oke? Di bawah kotaknya ada teks. Nah, kira-kira dari 2 ini, mana yang lebih nyebelin? Ini kelihatan nggak? Yang A, ini dia bilang email Anda salah. Titik. Terus ada satu lagi nih kopinya. Mohon masukkan email dengan format nama @email.com. Kira-kira mana yang lebih nyebelin? Yang bikin dia kesel gitu. Kayak, apaan nih? Gitu. Oke, A. Oke, mostly A ya. Sekarang kita lihat. Kenapa sih yang A lebih nyebelin? Ada 3 alasan dasar. Yang pertama, dia nyalahin user. Dia blaming si kopinya. Itu bahaya banget. Dan mungkin sedikit reminder, ini tuh nama jenis kopinya error message ya. Jadi dalam microcopy itu ada berbagai jenis message, ada success, ada empty, ada loading. Nah, ini error. Oke, ini yang biasanya cukup jadi concern. Dan kalau di error aja udah nyalahin, itu bahaya banget. Dan yang kedua, dia nggak ngasih instruksi spesifik. Dia cuma ngasih tahu, email Anda salah gitu. Email kamu salah. Jadinya nggak ada hal yang bisa dilakukan oleh user ketika mereka baca ini. Dan yang ketiga, yang paling parah, itu nggak ngasih bantuan apa-apa. Oke? Jadi, 3 itu yang bikin copy si A itu nggak oke. Kebayang ya? Sekarang, skenario kedua dan terakhir. Coba kamu bayangkan lagi. Jadi ceritanya ada karyawan nih. Dia lagi break lunch. Lagi istirahat makan siang. Terus dia malas nih, dia malas belum mau makan gitu. Jadi dia di mejanya, terus dia lihat Instagram. Karena biasanya dia sukanya melakukan itu gitu. Tapi tiba-tiba Instagramnya berhenti. Terus nggak menampilkan konten apa-apa. Jadi kalau mungkin kita pakai Instagram kan biasa kita suka tarik ke bawah ya. Ada halaman terus kita tarik ke bawah, dia kan suka loading sendiri tuh, ntar update sendiri. Nah, ini nggak ada konten apa-apa, udah di-scroll berkali-kali gitu. Oke? Nah, kira-kira perasaannya apa ya kira-kira? Ketika dia nggak bisa nge-scroll atau nggak ada konten yang baru. Oke. Iya, kalau nggak kesel, bete, ya bingung gitu. Nah, itu kan frustration. Artinya user udah punya masalah baru gitu. Masalahnya udahlah dia bosen, dia lagi lunch break, dia bosen, dia nggak mau networking, misalkan dia nggak mau lunch dulu, dia udah bosen, udah bete. Terus dikasih nggak ada konten apa-apa, dia jadi bete, lebih bete kan. Nah, sekarang dari 2 ini, ada 2 pop-up message yang muncul. Kira-kira mana yang lebih membantu? Kita lihat satu-satu. Yang A, ada kesalahan, harap tunggu selagi kami memperbaikinya. Terus ada tombol mengerti. Gitu. Terus yang B, yang satu lagi,
Maaf, sistem kami sedang mengalami gangguan. Selagi menunggu diperbaiki, Anda bisa mengecek foto-foto arsip secara offline. Ada 2 tombol juga, ada tutup dan cek foto arsip. Ini agak panjang dibanding yang ini, dan ada 2 tombol juga. Kira-kira mana yang lebih membantu? Oke, yes, betul. Ada 3 alasan kenapa B lebih membantu. Pertama, dia ngasih tahu state of being-nya. Keadaan sekarang itu tuh lagi ada apa sih gitu. Implikasinya apa? Oh, dia bilang ada sistemnya lagi mengalami gangguan. Tapi dia nggak ngasih tahu gangguan, misalkan gangguannya yang gangguan sistem back end misalkan, atau sistem teknologinya lagi ada bug misalkan. Itu nggak perlu karena user juga nggak peduli kan. Dia cuma mau tahu, oh ya udah ini ada gangguan, titik, cukup gitu. Lalu yang kedua, menawarkan bantuan langsung. Iya, oke, ini sistemnya lagi gangguan. Terus apa yang bisa dilakukan sama user kalau gitu? Saya udah rela-rela nih, saya lagi emang gak mood lagi ngobrol sama orang, saya pengen lihat Instagram, titik, nggak ada yang nggak mau yang lain. Butuh bantuan dong, otomatis dia kopinya harus memberikan bantuan. Dan yang ketiga, ada kebebasan memilih untuk user. Berbeda sama A, kalau A dia nggak dikasih pilihan nih, ya udah tutup aja, mengerti, harus nurut gitu, nggak boleh ngelawan, gitu ya. Sementara kalau yang B itu dia ngasih pilihan. Oh, kalau nggak mau, kalau emang nggak mau cek foto arsip ya udah ditutup gitu. Terus kalau emang kepingin bener-bener lagi mau lihat Instagram ya cek foto arsip, gitu ya. Oke? Jadi dari 2 skenario ini kita bisa melihat nih. Jadi kepenulisan UX tuh apa sih sebenarnya? Saya mau dengar dari kamu dulu deh. Boleh di chat, boleh ngomong. Nggak harus yang elaboratif atau yang definitif, tapi lebih ke menurut kalian tuh dari 2 contoh ini, jadi UX writing tuh apaan gitu? Ngapain sih sebenarnya? Tujuannya bisa, atau apa namanya, kenapa sih harus ada UX writing gitu? Emangnya nggak bisa tuh kalau ini rusak gitu, ada sistemnya lagi gangguan, ya udah gitu aja terus nggak ada message apa-apa, udah diem aja gitu. Nah itu kenapa sih harus ada? Oke, ini saya sambil bacain ya. Memberikan solusi atas masalah. Oke. Teks untuk ngebantu user, membantu memudahkan. Oke. Untuk membantu user dalam penggunaan aplikasi. Oke, good. Ya, ini most of the keywords, kata kunci yang saya lihat itu membantu, mengatasi, memberikan solusi. Oke? Dan itu benar semua. Nah, tapi sebetulnya apakah ketika kita ada masalah seperti ini nih, ada konteks seperti ini, apakah cukup membuat teks yang membantu, tanda kutip, atau sebenarnya ada elemen lain yang bisa kita lakukan biar experience user tuh lebih enak gitu. Nah, sekarang saya akan minjem argumen dari Yuval Katcher. Jadi Yuval Katcher ini adalah founder dari UX Hub. Itu adalah salah satu digital agency yang fokusnya untuk UX, ngerjain produk digital di basisnya di Boston. Jadi Yuval bilang, kepenulisan UX adalah seni mendesain teks yang muncul di semua tampilan produk digital. Oke? Dan itu perhatikan saya ada menyorot seni mendesain ya. Jadi bukan menulis, tapi mendesain. Oke? Maksudnya apa? Kita akan bahas di bagian kualifikasi di bawah nanti. Tapi kurang lebih ini definisi evaluatif dari Yuval Katcher. Kenapa saya bilang evaluatif? Karena ini bisa dirombak lagi. Jadi kalau misalkan kamu ngecek definisi UX writing di orang lain, itu mungkin bisa beda gitu. Makanya saya bilangnya evaluatif. Artinya ini tidak absolut
gitu ya. Sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut tentang how to design the text atau how to design the words, kita akan bahas dulu ini yang juga sering ditanyain ke saya, kayak apa sih Kak bedanya UX writing, copywriting, SEO writing, content writing, apa sih gitu. Jadi makanya saya mau bahas di awal dulu biar nanti ketika latihan kita udah bisa lebih paham dengan konteksnya. Oke? Nah, ini saya baginya 3 yang paling sering ditanyakan, yaitu UX writing, copywriting, dan content writing. Dan ini saya baginya berdasarkan 3 kategori besar, jadi ada fungsinya, ada diksinya, dan medium atau platform. Oke? Jadi yang pertama UX writing dulu. Fungsi UX writing itu apa sih? Memberikan value lebih banyak dalam membentuk experience yang meningkatkan kehidupan sehari-hari pengguna. Oke, jadi ngasih value lebih, bukan value yang kurang. Artinya, kalau misalkan ada microcopy yang dia justru bikin kesel, kayak tadi, itu nggak sesuai fungsi UX writing. Kebayang ya? Sementara kalau dia justru ngasih value yang positif bahkan, itu dia udah memenuhi fungsinya. Sekarang kita lihat diksinya. Kira-kira kata-kata seperti apa sih yang biasa digunakan dalam microcopy? Biasanya itu simple, nggak bikin mikir, dan mirip dengan cara pembacanya atau audiensnya berbicara. Jadi ingat, bukan mirip dengan cara kamu berbicara atau cara penulisnya berbicara, tapi si audiensnya. Oke? Terus medium atau platform, biasanya dalam bentuk apa? Gampangnya apapun yang muncul di dalam produk digital atau aplikasi. Salah satunya, beberapa di antaranya push notification, in-app banner, banner di dalam app, jumbotron, tombol, CTA, pop-up message, error message, success message, dan empty state. Oke, bayang ya. Sekarang kita lanjut ke copywriting. Nah, fungsi dulu. Fungsi copywriting adalah menjual produk dan mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu kegiatan yang spesifik. Oke? Jadi, mendorong ini bisa macam-macam. Bisa langsung beli atau transaksi, bisa kepingin tahu dulu, pengen cari tahu lebih lanjut, pengen bikin orang itu jadi, kasih tahu temennya dong, jadi referral. Nah, itu tujuannya copywriting. Pemilihan katanya seperti apa kalau copywriting? Ada kata-kata seksi atau kata-kata yang biasanya khusus, distintif. Dan ini biasa kalau di dalam dunia marketing itu power words. Power words ini kata-kata yang dia sifatnya kuat dan secara psikologis kita buat kira-kira power words itu contohnya apa? Kamu Google aja, itu banyak banget jenis-jenis power word yang bisa kamu pakai. Terus mengandung unsur urgensi dan menanamkan perasaan fear of missing out atau takut ketinggalan gitu. Mediumnya apa? Misalnya billboard yang kalian lihat di pinggir tol gitu misalnya, di flyer, brosur kalau misalnya kalian ke event-event gitu, terus landing page, microsite, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, itu semua copywriting. Oke. Terakhir, content writing. Nah, ini sering ketukar nih, content writing sama copywriting. Tapi yang sama dari keduanya adalah dua-duanya itu digunakan untuk keperluan pemasaran. Oke? Dia fungsinya menjelaskan suatu topik yang mengerucut secara mendalam dan praktis. Biasanya ya untuk keperluan pemasaran. Pemilihan katanya atau diksinya juga elaboratif, biasanya bahkan bertele-tele,
karena kepengennya kan dia bentuknya long form ya, panjang. Terus banyak kata hubung atau conjunction. Dia pakai dan, tapi, jadi, atau, maka, gitu. Medium atau platformnya apa? Itu bisa blog, artikel, e-book, artikel opini, product knowledge, procedural writing, essay, Q&A, release notes. Nah, jadi kalau misalnya kalian buka App Store atau Play Store, ada release notes, kayak apa tuh namanya, latest improvement, bug fixing, terus apa. Nah, itu content writing. Bayang? Sip. Baik, saya pelan-pelan ya. Ini saya lihat chat juga. Pecah-pecah. Oh, pecah-pecah sayanya pecah-pecah atau suaranya pecah-pecah? Semoga sekarang sudah aman ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi kita udah tahu nih perbedaannya UX writing, copywriting, dan content writing. Sekarang kita langsung bahas kualifikasi atau skill-skill apa aja sih yang kamu butuhkan untuk menjadi UX writer. Oke? Yang pertama, of course, harus bisa menulis. Oke? Jadi, dan dalam artian menulis, itu nggak cuma menulis apa yang tertera di layar, tapi kamu memperlakukan kata-katanya sebagai bagian dari desainnya atau dari visual keseluruhannya. Kebayang ya? Jadi contohnya, ini saya ambil dari iFlix. Nah, menurut kalian, yang termasuk microcopy itu yang mana sih? Ini kan ada banyak nih, ada dari tulisan, oh ini nggak mungkin, ini kan logo ya. Nah, ini ada navigasi ini, terus ada tombol ini, ada sedikit kecil trailer ini, terus ada tulisan kecil ini. Nah, kira-kira microcopy yang mana? Microcopy itu semuanya. Jadi semua yang kamu lihat di sini, ini semuanya microcopy namanya. Oke, kecuali ini ya, ini kan poster. Ini udah ketempel di desainnya, di visualnya. Ini home, TV, movie, You Always Been the Series, K-Play, tombol play, terus ada tulisan trailer, Because You Watch Beautiful World, itu semua microcopy namanya. Karena itu harus ada orang yang menulisnya, bukan sistem. Kebayang ya? Nah, sekarang maksudnya bisa nulis tuh apa? Maksudnya, kalau misalnya nih, kamu adalah UX writer-nya iFlix, terus kamu disuruh sama siapa namanya, tim produk gitu. Tolong dong tulisin nih kata-kata di sini nih, gitu. Nah, kamu harus, contohnya TV ini ya, contohnya kata TV ini. Kamu harus bisa memperlakukan kata ini dan melihatnya sebagai sebuah desain. Bukan, oh ya udah, kenapa ya kira-kira si writer-nya nggak menulis ini tuh televisi gitu. Atau yang juga sering saya baca tuh pengejaan TV, TIVI. Kenapa dia TV gitu. Nah, itu ada alasannya. Pertama, lihat jumlah katanya. Sorry. Pertama, jumlah katanya itu dia disesuaikan dengan visual constraint komponen UI. Visual constraint maksudnya apa? Kamu lihat ini dari apa namanya bagian navigasi ini tuh kecil banget kan? Dia kalau mau nulis televisi kemungkinan bakal nabrak sama kiri kanannya, gitu. Atau mungkin kalau TV masuk, tapi bisa jadi itu nggak familiar orang. Oke, jadi disesuaikan. Ini apa namanya space-nya itu seberapa bisa menampung kata-kata itu. Oke, kebayang ya. Terus juga lihat tombol play-nya. Tombol play diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu poster utama film. Nah, ini
coba kita pikirin, kira-kira kenapa UX writer-nya iFlix itu nggak nulis play this movie now, misalnya gitu. Tulisannya sepanjang itu. Sebenarnya bisa kan? Play now gitu misalnya, 2 kata. Nah, tapi karena ada kalau misalkan kita tulis lebih panjang, ini bakal bisa sampai sini nih, ya kan? Kotaknya bisa agak lebar jadinya. Nah, jadinya apalagi dengan kotak tombolnya warna merah, itu secara estetika jadi jelek, misalnya gitu. Jadi biar merahnya nggak mencolok, dibuatnya 1 kata aja, gitu. Kebayang ya? Jadi memperlakukannya itu bukan yang kamu mau tulis. Kamu mau nulis nih di kepala kamu ada play this movie now, tanda seru gitu misalnya. Tapi visual constraint-nya nggak memungkinkan itu. Ya berarti kamu harus lihat lagi UI-nya seperti apa. Bayang ya? Yang kedua, selain menulis, kamu harus bisa membuat strategi konten. Artinya apa? Artinya menempatkan konten dalam hal ini artinya tulisan, gambar, tombol, garis, bisa juga pop-up message misalkan, yang paling sesuai dengan karakteristik user. Dan memberikan arus soft yang bebas distraksi. Maksudnya, contoh dari ini ada yang tahu nggak aplikasi apa? Saya mau tahu nih, kira-kira pada familiar nggak sama aplikasinya? Ada nggak? Zomato, betul. Sip, pengguna Zomato sejati ya. Oke, jadi ini Zomato. Saya ambil ini kemarin screenshotnya. Jadi kita lihat dari seluruh tampilan ini, fungsi aplikasi Zomato kan sebenarnya buat nyari inspirasi makanan kan? Atau nyari, biasanya tuh kalau saya ya pribadi itu suka ngelihat menu. Jadi sebelum saya mau makan apa gitu, weekend, terus misalkan berdua gitu, saya biasanya nyari inspirasi restorannya buat yang berdua. Nah, restoran-restoran yang cuma bisa katakan 1 orang atau bahkan nggak boleh makan di tempat, itu saya nggak lihat gitu. Jadi harusnya kan main flow-nya itu untuk nyari inspirasi. Terus tiba-tiba tim produk bilang, kan tanggal 14 kemarin udah PSBB lagi nih, jadi kita nggak boleh dine in. Nah, gimana kalau kita bikin banner? Oke? Bikin bannernya itu ada fitur baru yang artinya contactless dining gitu. Nah, kita lihat di sini strateginya pertama, dia bilang kopinya begini, reopened for dine-in, misalnya. Ini berarti konteksnya sebelum PSBB gitu, katakan kan new transition, kemarin udah orang mulai ke restoran lagi, udah pada boleh dine-in segala macam, terus dia pakai kopinya reopened. Artinya dia kenapa nggak opened aja? Oh, pakai atau dibuka lagi, itu dia ternyata mau menyesuaikan dengan konteks. Bahwa sebelum pandemi kemarin, itu kan sempat tutup, sempat PSBB total juga kan. Nah, pas new transition udah mulai buka, pakai reopen deh, gitu. Itu strategi kontennya. Terus yang kedua, dari bannernya. Kita lihat, produk baru, si contactless dining ini, itu dibikinin satu section khusus nih di bawah si pilihan dish ini sama restorannya. Di bawahnya dia ada banner, warnanya beda sendiri, fontnya paling gede. Lihat ya, contactless diningnya gede banget gitu. Itu buat apa? Ya buat nge-attract user bahwa ini fitur baru gitu. Tapi yang pinternya juga, dia tahu bahwa aplikasi Zomato tuh is not all about contactless dining. Masih ada orang yang pakai Zomato untuk nyari inspirasi. Makanya dia tetap naruhnya di atas dan bannernya di bawahnya. Nah, itu strategi kontennya. Kebayang ya?
Yang ketiga, harus tahu prinsipal user experience. Artinya apa? Artinya kamu harus memberikan pengalaman yang menyenangkan, again tadi, seperti fungsi yang di atas tadi, dan bahkan value yang positif saat menggunakan produk digital. Ini saya kasih contoh Gojek, yang menurut saya cukup brilian. Jadi, kita lihat, ini saya ambilnya again kemarin, screenshotnya. Tapi sebelumnya kayak awal tahun deh kalau nggak salah. Jadi kan si tombol-tombol ini nggak ada di bawah sini kan, dia ada kayak berjejer gitu kan di atas sini, kayak bulat gitu di bawah di bawah kotak search ini, ya kan? Terus tiba-tiba pas saya buka, jadi di bawah. Nah itu pertama dia buat apa sih? Posisi tombol-tombol fitur yang paling sering digunakan ditaruh di dekat jempol. Jadi si UX writer dan tim content strategi Gojek tuh tahu ketika orang buka Gojek, ini tuh yang paling sering mereka buka gitu. Makanya pas buka, daripada misalkan megang handphone kan gini ya, daripada dia harus yang jempolnya naik dulu gitu baru akses, dia nggak usah jauh-jauh. Jadi jempolnya tetap aja ada di tempat yang sama gitu. Nah, justru yang taruh di paling atas itu yang jarang dipakai. Contohnya chat, promo, itu jarang asumsinya orang pakai kalau buka Gojek, gitu kan. Makanya ditaruhnya jauh dari jempol. Jadi kalau mereka buka handphone, mereka either harus pakai tangan lain untuk ke si tombolnya, atau ya jempolnya gini, agak nyerong gitu, which is a hassle. Gitu kan. Oke, jadi experience-nya dibangun di situ. Yang keempat, harus bisa komunikasi. Maksudnya, obviously menyampaikan pesan secara eksplisit dan langsung, agar user paham konteksnya secara cepat. Contohnya, ini saya ambil dari Gojek lagi, karena cukup oke. Nah, ini konteksnya saya lagi buka home, jadi ini baru pertama kali buka home. Terus sebelum dia tampil ini nih, yang udah terang semua, opacity-nya udah 100, ini dia ada pop-up message nih. Terus layar sisanya jadi hitam, opacity-nya dikurangin. Dia ada gambar ini, come check your profile. Terus tulisannya, here you'll find order, setting, and help. Gitu. Oke? Artinya apa? Dari kotak ini, user dikasih tahu, dikasih deskripsi dan navigasi yang jelas secara self-explanatory. Artinya mereka nggak usah digiring lagi ke halaman lain, cukup di halaman sini aja nih. Di halaman ini harus mencakup semua informasi yang harus user tahu. Oke? Itu communication artinya. Kebayang ya? Sip. Terakhir, kalau kamu mau jadi UX writer, harus ingin tahu mati-matian, harus curious, harus kritis. Oke? Artinya ya kamu tanyakan segala hal yang belum atau nggak masuk akal untuk mendapatkan konteks dan pengalaman pengguna yang positif. Nah, ini misalnya ya, ini jadi baru-baru ini saya kan mudik, terus mudiknya harus naik pesawat. Dan sebelum naik pesawat itu, otomatis harus rapid test kan. Nah, ternyata yang saya nggak tahu waktu itu, selain rapid test, itu juga harus harus download aplikasi, namanya eHak. Itu aplikasi namanya Electronic Health Alert Card dari kayaknya Kementerian Perhubungan. Jadi bikin aplikasi nih, jadi akhirnya saya download, terus saya bingung banget. Dan saya sampai sekarang nih saya masih bingung, karena pas saya buka aplikasinya, tampilannya masih kayak gitu. Akhirnya, ini demi konteks webinar ini, saya tulis catatan atau pertanyaan saya nih terhadap si aplikasi ini. Dan saya, coba deh menurut kamu dulu deh, sebelum saya kasih tahu kebingungan saya dari halaman ini aja. Coba, ini saya gedein dikit ya. Jadi,
Ini ceritanya udah di halaman visitor. Jadi ada 3 nih, ada home, ada visitor, ada support. Terus saya ke halaman visitor. Pas di halaman visitor ada gambar orang begini, nggak ada fotonya. Tulisannya welcome, not registered, register now. Terus warna hijau. Terus di bawahnya ada lagi tulisan nih, you're not login, app can fully working, titik, titik, titik. Terus ada tombol login. Nah, dari kamu dulu aja, kalau kamu yang akses ini, kamu bakal nanya apa? Coba saya cek di chat ya. Bingung daftarnya yang menonjol tombol login. Bingung, oke. Iya, bingung kan? Nah, sekarang ini saya kasih lihat kebingungan saya. Nah, pertama, ini apakah register now itu tombol? Apa teks? Ini tuh nyambung apa enggak? Not registered, register now tuh itu satu kalimat, satu bagian atau beda gitu. Oh, warnanya beda. Oh iya sih, warnanya beda sih. Tapi itu tetap bingung sih apa jadinya, apakah teks atau tombol. Kalau memang tombol, harusnya dibuat kayak gini kan, karena biar konsistensi. Ya nggak sih? Kalau mau dibikin tombol dalam satu halaman, jangan bikin 2 format tombol yang beda. Ya nggak? Terus yang kedua, ini grammar sih. App cannot fully working. Itu grammarnya udahlah salah, nggak jelas juga artinya apa. App can't fully working. Aduh, aduh maaf, ini otak-otak sastra Inggris saya mulai membara nih kalau ngeliat grammar salah gini. Kalau menurut kalian harusnya apa nih? Grammarnya gimana? Maksudnya aplikasi tidak bekerja kali ya? Ya, kalau menurut kamu gimana harusnya? Oke, can't work properly. Umi Aziza, ini tadi app apa ya? Namanya EHAC, E-HAC. Electronic Health Alert Card. Ini app, ya, again, grammarnya salah dan tidak jelas maknanya. Saya juga mau benerin grammarnya, saya nggak tahu, karena maknanya juga saya nggak tahu. Jadi saya bingung, ada 2 kebingungan. Terus ini juga menu visitor agak membingungkan. Kenapa harus dibuat terpisah sama home? Sementara di home, itu ada juga visitor. Kebayang nggak sih? Jadi ada juga tuh menu visitor tulisannya. Terus ada tombol di sini. Nah, itu saya nggak ngerti kenapa harus dibuat terpisah. Terus juga ini satu lagi. Ini nggak jelas artinya. Bikin mikir. Jadi maksudnya kan support artinya mungkin saya kebayangnya support tuh kayak customer service kan. Kayak bantuan gitu. Terus kenapa ikonnya kayak begini gitu? List down ada kayak titik-titik, terus ada garis-garis. Kenapa misalnya kalau emang mau CS, bukan telepon gitu? Atau gambar orang pakai apa sih namanya tuh, headset gitu ya, yang lagi ngomong. Nah itu saya nggak ngerti. Jadi ketika kamu mau merambah ke dunia UX Writer, kamu harus bisa kritis nih sama yang kayak begini-gini. Karena kalau kamu bayangin kamu yang nulis ini dan dikritik orang abis-abisan, waduh, abis gitu. Mentalnya bisa jatuh banget. Jadi sebelum dikasih ke orang lain, itu kamu kritik dulu diri kamu sendiri. Oke? Kebayang ya? Jadi kurang lebih itulah 5 kualifikasi atau skill yang paling penting kalau kamu mau jadi UX Writer. Dan hopefully ketika kamu sudah punya 5 ini, kamu udah bisa tahu dan bisa mengidentifikasi kelemahan sama kekurangan aplikasi yang sering kamu buka tuh apa sih? Misalnya kamu sering buka aplikasi ya, oke, katakan apa ya, Instagram misalnya. Di Instagram kan banyak tuh tulisan-tulisan di bawahnya nih, di menu-menunya kan ada apa sih, kayak ya ada icon, ada tulisan juga kan. Nah, dengan kamu punya 5 skill ini, kamu jadi bisa tahu, oh ini kayaknya bikin mikir deh gitu. At least sampai mikir gitu dulu aja. Itu kamu udah bisa dibilang cukup kritis dalam apa namanya, melihat kira-kira apa sih peluang dan ancamannya.
Bayang ya? Sip. Kalau saya kecepatan, tolong bilangin ya. Ini saya lihat chat dulu. Kahim kalau buka app di analisis dulu ya baru dioperasikan. Saya nggak ngerti kalimatnya. Oke, boleh Nira boleh tolong di-explain lagi kalimatnya di chatnya aja sembari jalan ya. Oke, ada yang sampai sini sudah cukup kebayang ya terkait kualifikasi. Kalau udah, kita akan lanjut ke prinsip dasar. Nah, ini bisa dibilang materi inti dari webinar ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah pernah ikutan kelas saya UX Writing sebelumnya dari ada beberapa di lingkaran, itu bakal menemukan hal yang sama. Tapi ini saya atur ordernya. Jadi ada 3 yang utama. Oke. Prinsip dasarnya sebenarnya ada berapa sih? Ada banyak di sini dalam artian bisa sampai 16 sampai 20. Ada 20 prinsip dasar. Dan itu kalau misalkan kalian mau tahu lebih banyak tentang prinsip-prinsip dasar UX writing, itu bisa baca-baca atau cek artikelnya di UX Kolektif di Medium, atau bisa juga di artikelnya Yuval Katcher tadi yang di atas, itu dia sering bikin artikel tentang prinsip-prinsip UX writing. Nah, ini kenapa saya kasih 3, karena menurut saya 3 ini yang cukup tahu dulu untuk pemula. Oke? Jadi dengan tahu ini dulu, ketika kamu tahu sisanya, sampai 20 itu nanti misalnya, kamu udah tahu dulu basisnya apa. Yang pertama, itu goal duluan, nggak belakangan. Ini saya namain sendiri ya. Maksudnya mulai kalimat dengan objektif untuk mencapai sebuah action. Yang kedua, konsisten tiada akhir dan sederhana seadanya. Yang pertama, maksudnya apa sih goal duluan gak belakangan? Kalau ada objektif atau goal dalam kalimat dan user butuh melakukan sesuatu untuk mencapainya, kamu harus mulai kalimatnya dengan objektifnya dulu. Contoh, misalnya gini, ceritanya konteksnya kamu mau ganti foto profil ya. Kamu mau ganti foto profil, terus kamu harus ke halaman pengaturan, ke setting. Nah, daripada kamu nulis begini, pergi ke halaman pengaturan untuk mengganti foto profil Anda, kamu bisa ubah strukturnya jadi ke depan. Untuk mengganti foto profil, pergi ke pengaturan. Gitu. Kebayang ya? Jadi goal-nya dulu, tujuannya dulu, baru instruksinya. User suruh ngapain. Kebayang? Contoh lain. Ceritanya kamu mau online window shopping ya. Terus karena namanya window shopping, kamu lihat-lihat dan kamu mau nyimpen ceritanya. Caranya pakai ada icon bintang. Daripada kamu bilang klik icon bintang di pojok kanan atas untuk menyimpan barang yang sedang Anda lihat, kamu bisa bilang untuk menyimpan barang ini, klik icon bintang di pojok kanan atas. Bayang? Jadi tujuannya dulu, again, baru instruksinya. Oke? Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, konsistensi. Maksudnya, selalu gunakan kata yang sama dari komponen paling atas sampai paling bawah. Maksudnya, misalnya kalau kalian lagi bikin dialog box atau kotak box, misalkan kalau kalian mau keluar dari aplikasi, kan biasanya suka muncul tuh ada pop-up, yakin mau keluar gitu kan. Terus ada pilihan keluar atau tidak gitu. Nah, itu konteksnya kayak gitu. Jadi, yang ini harus dihindari ya. Yakin ingin keluar, terus ada deskripsi. Jika keluar, Anda tidak bisa menikmati fitur-fitur lainnya di aplikasi ini. Terus ada tombol, tidak, iya. Oke.
Ini harus dihindari karena ada inconsistency, ada yang nggak konsisten, yaitu tombolnya. Kalau mau, kamu pakai kata yang sama yang dari atas sampai yang description-nya. Jadi, yakin ingin keluar, jika keluar, bla bla bla, terus tombolnya juga keluar, gitu. Kebayang ya? Jadi konsisten penggunaan katanya. Oke? Sip. Prinsip ketiga dan terakhir. Prinsip ketiga dan terakhir. Sebentar. Maksudnya, gunakan kata kerja simpel yang tidak membuat pembaca berpikir. Jangan bikin mikir. Contoh yang pertama, misalkan kamu punya produk speaker gitu ya. Terus ada bilang sesuaikan volume audio Anda. Nah, ini sesuaikan kan adjust itu luas artinya. Bisa kecilkan, bisa dikurangi volumenya. Nah, ini bikin mikir. Daripada gitu, mendingan langsung aja, oh kerasin. Gitu, kebayang ya? Jadi hindari kata-kata yang entah itu jargon, entah itu istilah tertentu, slang, atau apapun yang mungkin orang nggak relate, dan kamu pakai kata-kata yang simple aja. Oke? Contoh kedua, nah ini yang sering juga nih, kalau lagi internetnya rusak gitu, atau lagi berhenti. Konfigurasikan pengaturan jaringan Anda. Waduh, apaan tuh konfigurasi? Oke? Daripada bingung, mendingan bilang aja, cek koneksi internet Anda. Titik. Gitu. Kebayang ya? Jadi again, sederhana seadanya. Semakin sederhana kata-katanya, semakin bagus. Kalau misalkan kalian menemukan nih, oh ternyata ada kata lain selain cek yang lebih oke, oh lebih bagus. Kalau menurut kamu itu lebih sederhana. Kebayang ya? Sip. Oke, kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut terkait konten-konten yang saya bikin, itu boleh cek di Instagram, di @himawanprd, atau di LinkedIn juga ada beberapa konten saya. Atau kalau misalkan nanti setelah Q&A ada yang mau ngobrol lagi terkait UX Writing lebih lanjut, boleh ke DM atau ke LinkedIn aja. Gitu. Ya. Terus bertanya dan berlatih mungkin ya Kak Himawan. Yes, betul. Oke, mungkin itu untuk sesi materi dan kuis dari Kak Himawan. Sekarang kita masuk sesi Q&A ya, Kak. Boleh. Oke. Bagi teman-teman nanti yang masih punya pertanyaan masih bisa tulis. Nanti akan coba aku pilih dan kita jawab pada sesi Q&A ini. Oke, aku stop sharing dulu. Udah tadi sempat pilih beberapa pertanyaan, Kak Himawan. Oke, pertanyaan pertama dari Anonymous Attendee, pakai bahasa Inggris sih. Do you think it's possible for someone to be UX writer, copywriter, and content writer all at once? Apakah memungkinkan apabila seseorang menjadi seorang UX writer, copywriter, dan juga content writer dalam satu job desk yang sama, Kak Himawan? Bagaimana ini menurut Kak Himawan? Nggak mungkin kalau dalam, maksudnya ini full time ya. Kalau misalkan konteksnya dia kerjanya di satu perusahaan, terus satu perusahaan itu di dalam kantornya dia, itu role-nya dia megang 3, itu nggak mungkin. Kecuali kalau misalkan kamu kerja full time sebagai content writer, terus kamu kerja freelance jadi copywriter, terus kamu part time jadi copywriter, jadi copywriter itu bisa. Tapi kalau pertanyaannya tadi, dalam satu perusahaan kamu megang 3, it's impossible. Tapi kalau misalkan ternyata kayak terpisah-pisah gitu, satu freelance, satu full time, itu masih bisa berarti ya, Kak? Masih bisa, kalau memang kapasitas dia itu memenuhi. Gitu. Okay. Ya. Oke. Semoga terjawab ya, Anonymous Attendee. Pertanyaan selanjutnya dari Zain Nabi Ahmad. Halo Kak Himawan, kalau di aplikasi kan biasanya ada pop-up, lalu banner, dan sebagainya. Kita tahu apa teks itu lebih baik kapitalisasi, title case, atau sentence case, atau semuanya all caps lock itu bagaimana ya, Kak? Karena kan terkadang masih bingung apakah teks itu title atau teks biasa. Terima kasih. Oke, good question. Jadi kalau untuk ngomongin kapitalisasi, itu ada namanya Jumbotron.
Jadi Jumbotron adalah elemen yang paling pertama muncul dalam sebuah aplikasi. Dan bentuknya tuh bisa apa aja, bisa banner, bisa card, bisa tadi kalau misalkan di Gojek berarti ada apa namanya tombol yang bulat-bulat itu, nah itu namanya Jumbotron. Kalau di Jumbotron itu pakai apa namanya title case dan tidak ada tanda hubung. Jadi jangan sampai ketika orang baca atau sampai di aplikasi pertama kali itu mereka pakai caps lock semua misalkan. Nah itu yang harus dihindari karena itu kesannya teriak. Tulisannya berteriak kayak mau memperingatkan sesuatu. Padahal sebenarnya kan itu misalnya produk baru gitu, memperkenalkan produk baru kayak baru datang misalnya gitu. Yeah. Terus ada produk baru bla bla bla. Nah, itu pakai sentence case. Oke. Sorry, title case. Ya. Untuk deskripsi terus juga elemen lain seperti CTA. Kalau deskripsi kan biasanya karena dia bentuknya lebih panjang ya. Teksnya lebih panjang, bentuknya seperti cerita gitu, bisa 1 sampai 2 kalimat. Itu sentence case baru karena buat mempermudah keterbacaan. Lalu kalau button untuk tombol biasanya itu pakai apa namanya title case. Jadi misalkan coba sekarang gitu. C-nya besar, S-nya besar. Tapi kalau misalkan ada tanda baca, misalkan coba sekarang tanda seru ya, itu S-nya nggak boleh besar. Jadi C-nya aja yang gede. Bayang ya, kalau ada tanda baca. Kalau nggak ada, berarti dua-duanya harus besar huruf pertamanya. Oke. Nah, ini masih mengenai teks juga nih, Kak Himawan dari Tristin. Kak, saya mau nanya nih, kalau di UX Writing, ejaan bahasa Indonesia perlu diperhatiin nggak sih? Aku sering nemuin tombol action yang tulisannya titik-titik di sini, disambung gitu, di sininya. Padahal kan kalau sesuai ejaan bahasa Indonesia, harusnya di spasi sini. Menurut Kak Himawan bagaimana? Oh, harus dong. Harus banget. Kalau misalkan mau kita bicara apa namanya menulis untuk produk yang dipakai banyak orang, itu otomatis EYD apapun ya grammar dalam bahasa apapun itu harus jadi prioritas utama. Karena kalau grammarnya aja salah, itu maknanya bisa salah, terus kemungkinan besar writernya pas nulis copy seterusnya itu bakal salah semua gitu. Iya kan? Jadi again kalau misalkan tadi contohnya di sini itu berarti writernya kurang baca kayaknya gitu atau dia kurang research biasanya gitu. Oke. Berarti ejaan sesuai EYD itu memang perlu diperhatikan ya, bukan berdasarkan kayak kadang kan ada tulisan yang memang enak dibaca digabung gitu kayak Himawan, tapi sebenarnya dipisah. Ya. Misalkan bekerja sama kayak gitu. Ya, gitu. Betul. Oke, semoga terjawab ya Tristin. Kemudian ini masih mengenai font lagi, Kak Himawan, text gitu. Dari Kariska Novitasari, saya mau tanya, berarti desain kata-kata itu nggak cukup kata-kata aja ya? Saya perhatiin ada desain font dan size juga untuk kata-katanya. Nah, apakah ada ketentuan maksimal font dan size yang dipakai untuk kata-katanya? Seperti contoh untuk satu banner atau posting promosi di Instagram. Oh, itu saya kurang tahu karena itu ranahnya sudah visual design ya. Oke. Jadi biasanya kalau untuk bikin banner itu kan si copywriter-nya itu dia bekerja sama dengan visual designer. Artinya visual designer tuh dia yang nentuin warnanya, dia yang nentuin komposisinya, kayak oh ini icon di sini, ilustrasi di sini, kopinya baru di sini gitu. Jadi untuk terkait ukuran font atau kayak jenis font, misalkan serif kah atau Comic Sans misalnya, itu dikembalikan ke visual designer. Jadi konsultasinya ke dia. Tugas copywriter itu untuk mendesain di situ menyesuaikan dengan constraint yang ada. Misalnya bikin banner segini. Nah, draft kamu tuh segini nih satu paragraf gitu. Nah kan nggak mungkin kan ditaruh di dalam banner ya harus dipangkas jadi segini karena bannernya segini gitu. Itu namanya mendesainnya. Oke, ini selagi juga tadi ngomongin beda antara UX writer dan UX designer, ini ada pertanyaan dari Kak Iksan Soleh.
Jadi perbedaan yang mendasar antara UX designer dengan UX writer apa ya? Karena kalau dari penjelasan Kak Himawan, sepertinya UX writer ini bukan hanya memperhatikan diksi atau penulisan dari desain tersebut, namun juga memperhatikan penempatan elemen serta visibilitas dan common sense dari pengguna. Namun bukannya hal tersebut sudah masuk ke ranah UX designer, Kak Himawan. Jadi gini, UX designer itu dia yang membuat mock-up atau prototype dari tadi aplikasi iFlix gitu ya misalnya, yang menentukan kotak itu di atas, terus yang nentuin navigasinya di bawahnya, habis itu ada poster, habis itu ada tombol, itu UX designer. Tugas UX writer itu menyesuaikan. Kalau misalkan navigasinya sepanjang itu, terus dalam navigasi yang segini, itu harus cuma bisa ada 4 teks. Berarti masing-masing teks itu nggak boleh ada yang kepanjangan. Kalau tadi kan kita lihat ada Yo Wish The Band Series itu paling panjang kan. Yeah. Nah, itu masih bisa diargumentasikan tuh. Kira-kira kenapa ya Yo Wish yang sepanjang itu, terus yang lain pendek-pendek. Nah, itu yang menentukan UX writer. Tapi yang UX designer itu menentukan apakah navigasi itu bahkan harus ada in the first place. Kebayang nggak? Gitu. Yeah. Jadi role-nya UX writer itu menyesuaikan, jadi kayak mengkawinkan tulisan yang dia punya dengan desain yang sudah dibuat oleh UX designer. Kebayang ya? Semoga tidak tertukar. Oke, begitu ya Kak. Kemudian ini dari Kak Firman, bagaimana caranya mempertahankan konsistensi kalau mikrocopy ditulis oleh beberapa orang dalam satu tim, Kak Himawan? Oke, good question. Jadi biasanya, bukan biasanya sih, idealnya sebuah perusahaan itu dia punya namanya CMS, Content Management System Tool. Kalau misalkan yang pernah saya pakai itu ada namanya HubSpot. Nah, itu bisa banyak juga sih. Di CMS itu bisa WordPress, bisa kalau di kantor yang sekarang tuh pakai PO Editor namanya. Jadi di CMS itu terkandung semua copy yang pernah dibuat oleh writer-writer, semua writer di kantor itu. Jadi ketika si future writer atau yang sekarang itu bingung, ini tombol oke, pakai oke, apa got it, apa paham, atau apa ya. Nah, itu tinggal lihat ke CMS-nya. Kalau misalkan enggak ada atau belum ada, itu bisa di-propose namanya. Jadi bukan di-define, kayak yaudah saya mau pakai oke gitu. Tapi di-propose. Orang tuh ternyata audiensnya lebih lebih ngertinya oke, atau paham, misalnya gitu. Oke kan juga banyak ya, ada OK, OK-nya gede, ada OKE, ada OKAY, kan banyak gitu. Ya, Jadi pertama, again, lihat dulu CMS-nya. Kalau yang kedua, kalau memang belum ada baru propose, dan kalau butuh testing. Oke. Berarti kalau testing itu berarti sifatnya kayak demo gitu ya, Kak Himawan? Bukan langsung di aplikasinya untuk melihat mana yang lebih attract usernya. Yes, jatuhnya kayak preview ya. Jadi biasanya biasanya saya kalau mau testing, itu suka bikin alternatif namanya. Jadi copy alternatif ada 2 nih. Dua-duanya sama-sama oke, tapi saya bingung mau pakai yang mana. Karena yang satu kayak terlalu bertele-tele, yang satu lebih singkat gitu. Tapi saya masih pengen yang bertele-tele nih, karena maknanya dapat gitu. Nah, saya kasih preview dalam bentuk testing. Jadi pas testing itu saya ngasih dua-duanya. Jadi kelihatan perbedaannya gitu. Oke. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Kemudian dari pertanyaan dari Kak Akbar Rifki, mau nanya Kak, untuk penulisan mikrocopy ini, apa memang kita menulis di awal hanya dari pemikiran kita saja, atau setelah kita menelaah data user yang sudah, atau menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh UX researcher? Oh, of course dari data. Kita nggak bisa asal nulis kayak tadi misalkan mau nulis TV di iFlix. Nah, itu pasti writernya sudah dapat insight bahwa ternyata kalau orang mau streaming di aplikasi online, itu mereka lebih familiar pakai TV, bukan televisi atau TIVI misalkan. Dan itu udah ada insight-nya, misalkan dari populasi research gitu.
dari katakan 35 orang yang sering streaming, ternyata mereka lebih familiar pakai TV dan itu lebih cepat mikirnya dibandingkan televisi atau serial televisi misalnya. Jadi apakah datang dari pemikiran sendiri? Enggak bisa kayak gitu. Harus lihat insight dan makanya harus bisa kerja sama kan sama si UX researcher-nya. Minta data. Kemarin lu udah research kan? Gue minta ininya dong, deck-nya. Mau lihat statistiknya dan result-nya. Baru drafting gitu. Oke. Gitu ya Kak, semoga terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Edria. Halo, selamat malam Kak Himawan, makasih banyak penjelasannya, sangat insightful. Mau tanya dong Kak, selama Kakak menulis UX itu, pernah mengalami yang namanya writer's block nggak? Lalu untuk ngatasin writer's block itu bagaimana sih Kak? Makasih. Halo, selamat malam juga Edria. Writer's block pernah dong, sering banget. Jadi biasanya kalau saya lagi buntu gitu, itu biasanya saya ngelakuin dua hal. Yang pertama, saya lihat kopi-kopi yang udah pernah dibuat sebelumnya. Kalau memang konteksnya sama ya. Misalkan tadi nih, saya bingung mau pakai oke, apa got it, apa understood, atau fine, misalnya gitu. Nah, itu saya lihat dulu si CMS, writer sebelumnya itu tuh nulis apa ya? Kalau memang ada, berarti pakai itu. Nah, kalau nggak ada, berarti kan tadi tuh harus ya propose dan testing misalkan. Cara yang kedua, itu saya benchmarking namanya. Jadi benchmarking maksudnya saya lihat brand lain, aplikasi lain, dengan konteks yang sama. Misalkan kalau saya lagi bikin dialog box yang dia tulisannya ada yang pakai oke juga, saya bakal buka brand lain di aplikasi handphone saya yang bakal memunculkan layar yang ada oke-nya. Kebayang nggak? Dan saya ngelihat, oh mereka pakai oke ternyata. Dan ini katakan brandnya dia bergerak di bidang yang sama ya, misalkan kayak Gojek sama Grab gitu, itu kan sama tuh industrinya dan biasanya cara berinteraksinya juga kurang lebih sama. Jadi saya setelah saya dapat baru saya analisis, observe, bukan copy paste. Jadi dilihat, dikasih reasoning. Dari brand ini dia pakai kata ini dan menurut saya ini cocok dan makanya saya propose-nya yang ini gitu. Jadi ada reference. Oke. Semoga terjawab ya Kak Dia. Kemudian ini dari Kak Farah, ini terkait tadi pembahasan penggunaan kata baku. Dari Kak Farah ini, Mas Him, ada beberapa padanan yang sebenarnya baku, antre instead of antri, tapi kurang familiar. Lebih baik pilih yang nggak sesuai padanan baku tapi familiar di user, atau memilih untuk membiasakan user dengan padanan yang baku. Oke. Kalau misalkan kamu sendiri bingung, kamu bisa testing. Oke? Jadi daripada kamu membuat asumsi yang istilahnya kamu sendiri juga nggak yakin gitu, kayak ini antre itu kan masuk ke kamus, tapi user kita lebih pahamnya antri gitu. Misalnya kan ada kebingungan itu, kamu testing aja. Dan populasinya nggak usah yang terlalu besar dulu, jadi internal dulu, misalkan satu kantor, kamu pilih 15 orang misalkan. Terus dari 15 orang itu, kamu gain insights. Kamu cari tahu menurut dia, lebih cepat orang ngerti antre atau antri. Terus kasih alasannya, minta mereka kasih alasan. Kalau udah dari hasil itu, kamu sintesis namanya. Jadi bikin affinity mapping, jadi kamu di map out tuh jawaban-jawaban mereka, terus lihat majority-nya itu apa. Nah, baru kalau misalkan udah, kamu baru bisa pertimbangkan untuk dipakai di kopinya. Gitu. Semoga terjawab ya Kak Farah. Ini mungkin 5 pertanyaan terakhir Kak Iman untuk hari ini. Aku pilih 2, nanti Kak Iman pilih 3 ya? Boleh. Oke. Ini pertanyaan pertama dari aku, dari Kak Chandra. Sebagai UX writer, apakah perlu untuk menjaga konsistensi brand voice dari perusahaan pembuat aplikasi? Oh, pasti. Itu harus. Soalnya gini, kalau misalkan sebelum kita ngedraft apapun, itu kan idealnya si perusahaan tuh punya guideline atau brand identity, terus punya tone of voice juga. Nah, itu yang harus dikiblatkan ke sana.
Jadi misalkan gini, misalkan di aplikasinya tuh kita lagi bikin error message kayak tadi yang email salah. Nah, terus kita mau nulis nih, misalkan email kamu salah, woi, gitu. Email kamu salah, woi, benerin dong, misalnya gitu. Itu kan kita yang nada kita. Tapi kalau kita harus lihat di brand tone of voice-nya, itu salah satu prinsipnya itu helpful, misalnya. Atau cheerful, bahkan ada beberapa juga yang tone of voice-nya cheerful. Nah, itu kamu lihat lagi, copy, email lu salah, woi, benerin dong, itu cheerful apa enggak? Gitu. Kalau enggak, ya berarti kamu enggak memenuhi tone of voice-nya perusahaan. Dan makanya itulah kenapa sebelum produknya di-launch, itu kan ada critic session namanya. Critic session itu kamu ngasih tahu produk copy kamu sama si visualnya ke tim produk, ke tim desain, ke tim marketing, semuanya, terus kritik. Gitu. Itulah kenapa session kritik itu penting biar align nih copy yang di kepala kamu sama brand tone of voice-nya. Oke, semoga terjawab ya, Kak. Tadi lupa namanya siapa. Tadi pokoknya pertanyaan itu. Ini pertanyaan terakhir dari aku, Kak Him. Dari Kak Fani Diatama, Kak, bagaimana cara menentukan style menulis jika user kita dari beraneka macam demografis seperti umur, lifestyle, dan lain-lain? Oh, oke. Ini balik lagi ke tone of voice ya berarti. Jadi gini, Fani Dia, kalau misalkan kamu bingung nih menentukan, misalkan ada demografinya, kamu tahu nih produk yang kepake brand kamu, itu tuh ibu-ibu umur 45 tahun, anaknya satu, tinggal di Jakarta Selatan, bisa bahasa Inggris, pokoknya udah spesifik banget gitu. Dan apa namanya, si perusahaannya udah punya guideline, udah punya persona. Kira-kira cara ngomong ke ibu-ibu kayak gitu, itu sama nggak ya dengan kita ngomong ke ibu-ibu yang mungkin tinggalnya nggak di Jakarta Selatan, tapi di Cirebon, misalnya gitu. Itu kan pasti udah ditentukan idealnya sama apa namanya para CEO, C-level ketika mereka bikin namanya product market fit, ya kan? Dan kalau misalkan kamu bingung menentukan stylenya seperti apa, dan katakan di sebuah perusahaan tuh belum ada nih guideline itu, kamu bisa lakukan namanya FGD atau Focus Group Discussion. Nah, itu kamu kumpulin orang-orang yang kayaknya memenuhi syarat dari yang akan pakai produk kamu, terus kamu gain insight, cari tahu, gali kira-kira gimana sih cara mereka ngomong, mereka tuh suka nggak sih diburu-buruin misalkan. Atau justru mereka sukanya tuh yang dielus-elus dulu, terus sukanya tuh yang dipelanin dulu, baru beli produk kita gitu. Jadi bisa pakai FGD kalau misalnya belum ada guideline-nya. Gitu ya, Kak Vandia. Nah, mungkin ini Kak Iman bisa pilih 3 pertanyaan terakhir untuk malam ini, karena pertanyaan masih ada lebih dari 40 pertanyaan. Dan maaf ya kalau misalnya nggak kepilih teman-teman. Nggak apa-apa, nanti kalau yang masih mau ngobrol di Instagram juga boleh, kalau memang mau. Paling ini saya pilih dari, sebentar, dari Nabila Ulfa Jayanti. Benar tidak ya kalau jadi X-Writer itu lebih banyak ke risetnya ketimbang nulis microcopy, dan kalau iya kenapa? Enggak juga kok. Kalau misalkan memang riset dibutuhkan, tapi proses creating the copy atau copy creation itu bisa sama lamanya atau bisa sama menguras tenaganya. Dan nggak semua juga copy yang kita buat itu kan harus di testing kan. Kayak tadi contoh misalkan saya bingung nih pakai Oke apa Godit, terus ternyata di CMS udah ada, oh writer sebelumnya pakai Oke, oh ya udah saya nggak usah testing gitu, capek ngapain gitu kan. Sementara kalau kopinya baru di CMS belum ada, terus nih pas ditanya udah mikir, udah bikin draft, tapi ini kayaknya belum menjawab nih. Nah itu baru kamu riset, which is testing gitu. Jadi again, nggak semua copy harus di testing,
Dan porsi menulis dan risetnya itu bisa sama lama dan bahkan bisa lebih lama menulisnya dibanding risetnya gitu. Jadi enggak kok, enggak selalu lama risetnya. Semoga dijawabnya Kak Nabila. 2 pertanyaan terakhir Kak Himawan. Oke, sebentar. Ini oke. Ini saya lihat Hidayah penggunaan tanda seru perlukah. Oke, saya Hidayah Yulia Rahma ya. Halo Himawan, halo juga. Aku pengen tahu dong pendapat kamu tentang penggunaan tanda seru dalam copywriting. Perlukah dan tahun seperti apa yang sebenarnya relevan untuk penggunaan tanda seru? Oh, ini ngomongin copywriting ya, bukan UX ya. Perlukah tahun seperti apa yang sebenarnya relevan untuk penggunaan tanda seru? Ini saya kurang paham juga kalimatnya, tapi kalau misalkan saya boleh berasumsi, ini yang saya tahu kalau copywriting itu dia ketika ada tanda seru, artinya dia teriak. Jadi dia kayak nyuruh, kayak menggertak gitu. Beli sekarang, titik gitu. Dan mungkin kalau untuk tone-nya seperti apa, itu yang bisa aku kasih tahu. Kamu pakai tanda seru ketika urgensi produk itu mau dijual itu tinggi. Maksudnya kamu butuh produk itu dijual tuh cepet, sangat-sangat cepet. Dan butuh dalam waktu dekat gitu. Nah itu baru biasanya pakai tanda seru. Dan ini biasanya namanya hard sell copywriting ya. Jadi ada biasanya kalau gede gitu segadang-gadang diskon 20%. Diskon 20%-nya, diskonnya semuanya gede, caps lock, terus ada tanda seru. Nah, itu kan udahlah pakai caps lock tuh kan udah teriak, pakai teriak lagi. Itu bayangin kalau orang yang ngomong itu sekencang apa tuh teriaknya nggak ngerti juga gitu kan. Nah, itu Iya. jadi tone-nya kalau butuh dijual dalam waktu cepat dan butuh dekat gitu. I think itu ya. Semoga menjawab. Semoga menjawabnya Kak Hidayah. Satu pertanyaan terakhir untuk malam ini. Oke. Jadi maaf ya kalau belum kepilih, teman-teman bisa langsung aja ke Instagram Kak Himawan, Boleh. @himawan_prd. Sebentar. Saya bakal lihat Tanisha deh. Tanisha ini agak generik nih pertanyaannya. Bagaimana tantangan kakak selama jadi UX writer? Oke, tantangannya itu biasanya karena kerjaannya kan bikin tulisan yang kecil-kecil tuh, yang kayak tadi misalkan yang ada home, TV kan itu kecil banget dan insignifikan gitu, dibandingkan poster yang segede-gede gaban gitu kan. Itu tantangannya kadang suka apa ya, kerjanya tuh under the radar, maksudnya suka invisible. Jadi kalau misalkan ditanya, ini siapa yang bikin? Oh ini ya UX writer-nya gitu. Terus ya udah tidak digubris lagi gitu. Paling tantangannya itu sih kredit ya, soal kredit. Meskipun itu sebetulnya nggak terlalu penting, cuman kadang kan apa ya, ketika orang tuh tahu bahwa itu tuh yang nulis home di halaman homepage tuh kita, itu kan seneng ya. Dan jadinya kita bisa lebih kredibel lah di mata mereka gitu. Mungkin tantangan yang kedua dan terakhir apa ya? Konteks sih. Biasanya saya suka agak merasa kesulitan kalau produknya baru tapi konteksnya belum terlalu dapat nih. Jadi misalkan tadi misalkan di iFlix deh. Di iFlix tuh mau bikin produk baru gitu. Mereka bisa nggak cuma streaming TV online, tapi juga streaming film pendek, misalkan. Jadi ada kayak apa ya, kategori baru lah ya. Nah itu kan butuh dikenalkan tuh. Nah itu kopinya seperti apa? Apakah langsung nonton film pendek sekarang gitu misalnya? Itu kan harus tahu dulu kira-kira orang yang suka nonton film pendek di handphone itu behavior-nya kayak gimana ya? Apakah mereka suka dikasih kata-kata dulu atau langsung gambar?
Atau kalau mereka suka kata-kata, mereka tuh suka yang ditampar gitu, nonton sekarang gitu. Atau suka dialus-alusin dulu. Kamu tahu nggak ada film terbaru, film pendek, judulnya ini. Ayo temukan keseruan. Misalkan kalau ini saya ngambil contoh Tilik lah ya, film pendek Tilik gitu. Iya, Tilik. Terus ada deskripsi, temukan keseruan Bu Tejo dan tetangga-tetangga dalam menjenguk Bu Lurah, misalnya gitu. Nah itu kalau memang behavior-nya orang itu suka dikasih kayak gitu, ya berarti nulisnya seperti itu. Tapi kalau enggak ya harus dipertimbangkan lagi. Itu kayaknya tantangannya, tahu Jadi UX konteks. writer. Oke. Semoga menjawab ya, Kak Trisha ya. Tanisha, sorry Kak Tanisha. Jadi ini masih ada 40 pertanyaan lagi nih sebenarnya di box Q&A. Malah nggak berkurang. Jadi mungkin teman-teman yang masih mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke Instagram Kak Himawan atau cek link-in-nya Kak Himawan karena Kak Himawan sering banget sharing-sharing mengenai tips-tips UX writing dan menulis mikro copy dan sebagainya. Ya Kak Himawan ya di link-in Kak Himawan. Kalau teman-teman boleh add juga nggak nih Kak Himawan link-in-nya Kak Himawan? Oh, boleh. Atau follow. Sangat Bisa boleh. di-follow di Himawan Pradipta, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih Kak Himawan udah bantu jawab pertanyaan teman-teman yang penasaran hari ini. Makasih juga udah sharing-sharing mengenai UX writing, pengenalan UX writing, dan prinsip-prinsip dasar menulis mikrocopy, dan tadi ada sedikit tes kecil, jadi Kak Himawan tahu nih teman-teman udah paham belum sih mengenai mikrocopy itu seperti apa. Jadi semoga membantu ya teman-teman untuk sharing materi hari ini. Mungkin dari Kak Himawan, sebelum aku umumin next webinar dan media sosial Dewa Web, mungkin dari Kak Himawan ada sedikit penutupannya untuk teman-teman yang sedang belajar mengenai UX writing atau microcopy nih Kak Himawan, atau tips-tips gitu. Oke, iya jadi untuk teman-teman yang mungkin kepingin merambah dunia UX atau baru lulus terus penasaran kira-kira jadi UX writer itu gimana. Tadi juga kalau nggak salah ada pertanyaan terkait portofolio ya. Nah itu mungkin saya nggak tahu juga nih konteks teman-teman apakah sudah pernah kerja menulis UX atau belum. Tapi yang bisa saya kasih saran itu buat studi kasus dulu. Jadi apapun karir atau keinginan teman-teman sekarang itu boleh buat studi kasus dulu. Maksudnya gini, pilih satu aplikasi yang favorit teman-teman sering buka, itu lihat aja dulu. Terus kamu observasi, buat kritik. Jadi misalkan dari halaman homepage-nya aja, kamu lihat satu-satu tuh teksnya, terus kira-kira ini membingungkan nggak ya? Kalau misalkan ada, kamu buat explanation di sebelahnya. Jadi kalau misalkan gampangnya gini, kamu bikin Google Sheet gitu, buka Google Sheet, terus kan itu banyak kolom, bikin satu tabel, kolom pertama itu screenshot si homepage-nya. Terus yang kedua, kolom kedua itu confusing words misalkan atau kata-kata yang membingungkan. Terus di kolom setelahnya kamu bikin komentar gitu ya. Jadi 3 kolom itu dulu. Terus di kolom selanjutnya kamu bikin namanya proposal. Kalau misalkan kata-katanya membingungkan, terus kamu kesel gitu. Ini bacanya saya nggak ngerti, orang lain kamu bingung, ini gimana orang lain bisa ngerti, kamu bikin proposal. Kira-kira kalau kamu UX writer-nya, kamu bakal nulis apa? Dan kasih rasionalisasinya. Kebayang ya? Jadi bikin itu dulu aja langkah pertamanya. Nanti kalau udah kan kamu bikinnya banyak tuh. Jadi misalkan yang kolom pertama ada homepage, terus kamu udah ngeklik apa, terus ada yang bingung lagi, jadi di bawah ada lagi, di bawah lagi, semakin banyak tuh nanti Google Sheet-nya. Nah, itu at least kalau kamu udah punya Google Sheet itu kamu udah 75% lah bisa kelar. Tinggal nanti diterjemahkan menjadi deck atau ya dipresentasikan. Itu kan nanti berarti tinggal tempel-tempel aja. Jadi misalkan di slide, ada satu slide,
tempel screenshot, terus ada judul misalkan confusing words, terus kedua proposal, ketiga rasionalisasi gitu. Itu langkah awal kalau kamu belum pernah kerja sebagai UX writer sebelumnya. Kalau udah, nah ini yang jadi ada dua rute. Yang pertama yang benar-benar nol, yang kedua udah pernah jadi UX writer. Jadi saranku kamu cari copy yang pernah kamu buat di aplikasi manapun, di perusahaan manapun. Terus kamu bikin tadi again kolom lagi. Jadi screenshotnya, terus ada apa namanya? Ada konteks kenapa pilih screenshot itu, terus masalah yang dihadapi apa, dan kenapa pilih copy itu. Gitu. Jadi ada background, ada backstory-nya. Dan kayaknya itu sih paling untuk yang teman-teman again yang mau tertarik di bidang UX writing, again portofolio itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Terus iya, sering-sering baca buku terkait UX writing juga dan ikutan kelas-kelas seperti ini menurutku juga penting sih karena setauku ya kalau di Indonesia itu buku yang tentang UX writing secara spesifik tuh belum ada yang komprehensif. Biasanya bukunya di luar dan berbahasa Inggris semua gitu. Jadi dan untungnya karena di Indonesia udah mulai role UX writer atau product copywriter itu udah mulai menggaung gitu ya. Jadi udah mulai banyak juga nih yang bikin kelas-kelas kayak gini. Jadi jangan takut untuk investasi sih untuk ilmu karena kalau di again kalau belum bisa dapetin bukunya ya kamu cari sumber lain, salah satunya di kelas ini gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Himawan untuk mungkin semacam apa ya, kayak saran-saran untuk teman-teman yang baru mau belajar UX writing atau masuk ke UX writing. Kalian tertarik dengan Dewa Talks, kalian bisa langsung aja kunjungi dewatalks.com untuk melihat jadwal atau tayangan-tayangan ulang dari webinar-webinar sebelumnya. Kalian nanti di website ini akan ada playlistnya dari webinar-webinar sebelumnya, jadi bisa cek aja di dewatalks.com. Kalau misalnya kalian mau lihat tentang website, bisa ke dewap.com, dan kalau misalnya kalian mau lihat tutorial mengenai website development, SEO, SEM, dan sebagainya, kalian bisa langsung aja ke YouTube kita di Dewa Web. Dan ini Instagram kita di Dewa Talks Official untuk melihat jadwal-jadwal webinar selanjutnya dan promosi-promosi apa yang sedang berlangsung antara Dewa Talks maupun di Dewa Web. Nah, kemudian ini kita juga punya ada komunitas di WhatsApp dan Telegram. Ini fungsinya untuk announcement next webinar, kemudian apabila sertifikat sudah dikirimkan, materi sudah dikirimkan, tayangan ulang udah di-up, biasanya informasinya melalui grup ini ada di WhatsApp dan juga di Telegram. Cari hosting yang aman, Dewa Web.